Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini diantaranya bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara ihwal perjanjian utang kepada Sandiaga Uno yang menjadi pendampingnya saat berlaga dalam pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Kemudian, Ketua Umum Dulur Ganjar Pranowo, DGP, Raden Ziko Suroto membantah informasi bahwa Ganjar Pranowo sulit mengeluarkan dana untuk relawan. Berikut ringkasannya. Anies Baswedan buka suara soal utang Rp50 miliar ke Sandiaga. Sudah selesai dulu. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara ihwal perjanjian utang kepada Sandiaga Uno yang menjadi pendampingnya saat berlaga dalam pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 lalu. Saat itu, Anies mengatakan memang banyak sekali pihak yang memberikan sumbangan, baik yang diketahui maupun tidak. Selanjutnya, dia menyebut ada pihak yang memberikan dukungan dana, namun minta dicatat sebagai utang. Adapun jika Anies Sandi memenangkan Pilkada DKI, maka dana itu dicatat sebagai dukungan. Bila gagal, maka menjadi utang yang mesti dikembalikan. Jadi itu kan dukungan, tuh. Siapa penjaminnya? Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya yang menyatakan suratnya, saya yang tanda tangan, kata Anies dalam siaran YouTube Mary Riana, Jumat, tanggal 10 Februari tahun 2023. Oleh sebab itu, mengingat Anies Sandi menang jadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, urusan itu sudah selesai. Dia menegaskan tidak ada utang yang hari ini harus dilunasi. Karena ketika pilkadanya selesai, ya selesai. Jadi menjadi aneh ketika sekarang kita bicarakan soal ada utang yang belum selesai. Sudah selesai dulu, karena perjanjiannya itu gini, ujarnya. Anies kemudian menjelaskan alasan dibalik perlunya mengembalikan dana dukungan jika kalah dalam Pilkada DKI Jakarta. Jika kalah, maka Anies berada di luar pemerintahan. Oleh sebab itu, ia bisa leluasa mencari uang untuk mengembalikan dana dukungan, entah melalui bisnis maupun membuka usaha. Adapun jika menang, maka Anies masuk dalam pemerintahan. Ia mengatakan tidak berkenan mencari uang di pemerintahan untuk mengembalikan dana itu. Saya tidak cari uang di pemerintahan untuk membayar itu. Kalau tidak, menang pilkada, saya harus ngumpulin uang untuk bayar utang. Bukankah ini yang menjebak kita dengan praktik fundraising untuk apa? Biaya pilkada, kata dia. Ia berharap pola dukungan seperti itu bisa dijadikan referensi ke depan. Bahwa mendukung itu untuk perubahan, bukan sebagai investasi untuk dikembalikan dalam bentuk privilege, ujar Anies. 7 poin surat perjanjian hutang Anies Sandi sebelumnya. Kabar adanya surat utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno senilai Rp50 miliar sempat menggegerkan publik. Soal surat utang ini awalnya diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa. Pernyataan Erwin dilontarkan dalam YouTube Akbar Faisal Uncensoret yang diunggah pada Ahad, tanggal 5 Februari tahun 2023. Kepada Akbar, Erwin mengatakan jumlah utang yang diberikan Sandi kepada Anies kurang lebih sebesar Rp50 miliar. Menurut dia, kala itu untuk maju putaran pertama Pilkada DKI keduanya sedang terlatih-tatih. Adapun utang ini diperkirakan Erwin belum lunas hingga saat ini. Tempo mendapatkan salinan dokumen berisi surat perjanjian utang tersebut. Surat ini berjudul Surat Pernyataan Pengakuan Hutang 2 dan ditandatangani oleh Anies di atas materai 6.000 pada tanggal 6 Februari tahun 2017. Dulur Ganjar Pranowo galang dana dari iuran anggota Ketua Umum Dulur Ganjar Pranowo, DGP, Raden Ziko Suroto membantah informasi bahwa Ganjar Pranowo sulit mengeluarkan dana untuk relawan. Menurut Suroto selama ini mobilitas relawan menggunakan dana swadaya anggota relawannya. Relawan DGP adalah relawan gotong royong, iuran bersama, ucap Suroto saat dihubungi, Sabtu, tanggal 11 Februari tahun 2023.